Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 1908202029 dari kelas HES-A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi jual beli yang mengkaji tentang teori dan hukum bai murabahah, salam, istisna, dan sarf. Definisi bai murabahah adalah bentuk jual beli dengan diketahuinya harga pokok dengan adanya tambahan keuntungan tertentu. Kemudian mengenai dasar hukum bai murabahah, bahwa landasan hukum pengaturan pembiayaan murabahah ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 tahun 2000. Selanjutnya, ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya mengenai rukun dan syarat dari bai murabahah. Rukun murabahah terdapat penjual, pembeli, barang yang dijual belikan, harga barang, dan ijab qabul atau pernyataan serah terima. Kemudian syarat dari bai murabahah ini yang pertama yaitu syarat yang berakad, harus cakap hukum dan dalam keadaan yang tidak terpaksa. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis mampu jumlahnya itu jelas. Kemudian yang ketiga, harga barang harus dinyatakan secara transparan, termasuk harga pokok dan komponen keuntungan, dan cara pembayarannya itu disebutkan dengan jelas. Kemudian yang keempat, pernyataan serah terima atau ijab qabul harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. Kemudian selanjutnya itu mengenai bai salam. Definisi dari bai salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Dasar hukum bai salam yakni berdasarkan kepada keumuman ayat yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan hadis yang artinya, Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000 tentang jual beli salam, bahwa rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi itu ada beberapa, yaitu yang pertama, muslam atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua, muslam ilaih atau penjual adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan. Yang ketiga, objek akad, yaitu barang atau hasil produksi atau muslam fih dengan spesifikasinya. Yang keempat, harga atau saman. Yang kelima, sigat, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan syarat dari salam ini ditentukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pihak yang berakad harus ridho dan tidak ingkar janji. Yang kedua, barang atau hasil produksi atau muslam fih. Yang pertama, hasil produksi yang akan dibeli atau dipesan harus jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Yang kedua, hasil produksi tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syara atau menimbulkan kemudaratan atau menimbulkan maksiat. Kemudian yang ketiga, harga atau ra'su al-mal as-salam, di mana harga jual dan masa penyerahannya itu harus jelas dan dicantumkan dalam perjanjian dan tidak boleh berubah. Yang kedua, modal yang diberikan dalam bentuk barang atau manfaat harus diukur berdasarkan nilai wajarnya dari barang atau manfaat yang akan diberikan kepada nasabah. Kemudian, pembayaran salam harus diakui pada saat modal salam dibayarkan kepada muslam ilaih. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. Selanjutnya mengenai bai istisna. Definisi bai istisna yaitu metode pembiayaan yang digunakan untuk memproduksi barang-barang tertentu. Seringnya digunakan untuk pembiayaan konstruksi dan bidang manufaktur, seperti membiayai pabrik pesawat terbang, instalasi peralatan pabrik, dan sebagainya. Adapun landasan hukum dari jual beli istisna yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian dalam hadis yang artinya dari Sahal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang wanita muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya, perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami. Maka wanita itu memerintahkan budaknya, maka gulam itu pergi mencari kayu di hutan, lalu dia membuat mimbar untuk beliau. Hadis riwayat Bukhari. Adapun menurut MUI dalam Fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000 menjelaskan bahwa ada 3 ketentuan yang dibolehkan, yaitu yang pertama, ketentuan tentang pembayaran.
di mana alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kemudian ketentuan tentang barang tersebut, yaitu yang pertama harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Kemudian yang kedua harus dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan suatu kesepakatan. Yang kelima, pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang ketujuh, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Kemudian mengenai ketentuan lainnya, yang pertama, dalam hal pesanan yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya itu mengikat. Yang kedua, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Yang ketiga, jika salah satu pihak terdapat tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak tersebut, maka penyelesaiannya itu dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau BAS setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Adapun rukun-rukun dari istisna ini, yaitu yang pertama pihak pemesan yang disebut sebagai mustasni, yang kedua pihak produsen atau yang menerima pesanan yang disebut dengan sani, yang ketiga objek dalam akad, yang keempat harga, di mana pembayaran harga ini disepakati kedua belah pihak bisa dibayar di muka, diangsur atau di akhir setelah barang jadi. Kemudian yang kelima ijab qabul atau sigat. Kemudian syarat dari jual beli istisna ini antara lain yaitu yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli haruslah yang berakal dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli. Kemudian yang kedua, kedua pihak harus saling ridho dan tidak saling mengingkari janji. Yang ketiga, barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya. Karena barang yang akan diperjualbelikan itu harus diketahui dengan jelas. Selanjutnya mengenai buy sharp. Definisi buy sharp adalah menjual mata uang dengan mata uang atau emas dengan emas. Mengenai dasar hukum terkait dengan jual beli sharp ini terdapat dua syarat khusus, yakni tiadanya penundaan yang berarti harus segera dan tiadanya pelebihan yang berarti dengan syarat keseimbangan. Dalam hal ini, dasar hukum mengenai sharp diantaranya yaitu dalam Al-Quran yang tidak ada penjelasannya sendiri mengenai jual beli sharp, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian, para fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek sharp ini didasarkan pada sejumlah hadis Nabi. Salah satunya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, boleh menjual emas dengan emas setimbang sebanding dan perak dengan perak setimbang sebanding. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai. Selanjutnya, menurut ijma bahwa akad as-sharf ini sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang atau al-sharf disyariatkan dengan ketentuan yaitu yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga yang disebut simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya itu harus sama dan secara tunai. Yang keempat, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan dan secara tunai. Adapun rukun dari al-sharf ini terdapat 5 rukun. Yang pertama itu ada penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga mata uang yang diperjualbelikan yang disebut objek, yang keempat nilai tukar, dan yang kelima ijab qabul atau sigat. Sedangkan syarat dari jual beli sharf ini antara lain yaitu yang pertama, masing-masing pihak saling menyerah terimakan barang sebelum keduanya itu berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasiah jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya itu berpisah, maka akad al-sharf ini menjadi batal. Kemudian yang kedua, jika akad al-sharf ini dilakukan atas barang sejenis, maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya. Yang ketiga, khiyar syarat tidak berlaku dalam akad al-sharf, karena akad ini itu sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai, sedang khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.